Sejumlah anggota polisi yang diduga menganiaya tahanan hingga tewas di Medan belum menjalani sidang etik. Kini para pelaku masih diperiksa sebagai saksi. Ditreskrimum dan Propam Polda Sumut terus menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga Deli Serdang di ruang tahanan Mapolrestabes Medan pada Kamis 26 Desember lalu. Polisi memeriksa Ibda ID dan 6 anggota polisi lainnya yang bertugas di Resmob dan Pidum Polrestabes Medan. Ketujuhnya diduga terlibat penganiayaan yang menewaskan Ketua Ranting Pemuda Pancasila C. Semayang Deli Serdang, Budianto Sitepu. Hingga Senin siang, ketujuh anggota polisi itu belum mendapat sanksi etik. Kasus dugaan penganiayaan oleh anggota polisi ini berawal dari laporan mertua Ibda ID yang mengeluhkan suara bising yang dibuat oleh korban. Pelaku sempat menahan korban di Mapolrestabes Medan dan bersama dengan 6 anggota polisi lainnya diduga menganiaya korban. Hasil otopsi menunjukkan ada luka di tubuh korban akibat benturan ke benda keras tumpul. Lebih tepatnya kekerasan tumpul itu jadi kita analoginya kalau kepala ini kan keras ini tengkorak ini ya cukup keras. Kalau dia kemudian mengalami pendarahan berarti ada benturan keras, itulah kekerasan tumpul. Kalau tajam pasti luka terbuka. Nah ini kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul ini persoalannya adalah apakah kepala yang menghampiri benda atau benda yang menghampiri kepala. Nah ini kan kajian dari dokter forensik ya, Tapi di dalam catatan visum itu menyebutkan ada kekerasan tumpul. Istri almarhum Budianto Sitepu, tahanan yang diduga tewas dianiaya oleh oknum perwira Polrestabes Medan Ibda ID, berharap keadilan atas kematian suaminya. Rumah almarhum Budianto Sitepu yang berada di Jalan Horas, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang masih terus didatangi oleh sejumlah orang untuk memberikan ucapan bela sungkawa ke istri dan anak Budianto Sitepu. Sementara itu pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke BID Propam Polda Sumatera Utara, berharap agar oknum perwira Polrestabes Medan Ibda ID dapat diberi sanksi atas tindakannya. Istri korban Dumaria Simangusong menyerahkan proses kasus ini kepada pihak berwajib dan berharap keadilan atas kematian suaminya. Si suami saya yang tidak wajar, ya saya mau penegak hukum memberikan keadilan kepada suami saya. Apakah sudah lapor ke pihak Propam atau apa Bu yang langkah-langkah hukumnya? Sudah. Kemana Bu laporannya Bu? Di Propam Polda Sumatera Utara. Untuk kondisi luka suami Ibu yang Ibu lihat ada di mana aja Bu? Sekucur muka semua, lebam, sepertinya gigi rontok. Tahanan Polrestabes Medan Budianto Sitepu tewas diduga akibat dianiaya setelah 2 hari ditangkap oleh petugas kepolisian. Imbas tewasnya tahanan itu, 7 anggota Polrestabes Medan diperiksa dan ditempatkan di tempat khusus karena diduga terlibat penganiayaan tahanan hingga tewas. Tahanan Polrestabes Medan Budianto Sitepu tewas setelah 2 hari ditangkap petugas kepolisian. Budianto tewas diduga dianiaya lantaran ditemukan sejumlah luka lebam di tubuh korban. Pihak keluarga juga mencurigai adanya tindak kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Dumaria Simangusong, istri Budianto Sitepu, sempat 2 kali ditolak menjenguk suaminya usai ditangkap. Dumaria baru mengetahui suaminya meninggal saat ia tiba di rumah sakit Medan. Saat itu, tenaga kesehatan sedang menggotong jasad suaminya. Akibat tewasnya tahanan ini, 7 anggota Polrestabes Medan ditempatkan di tempat khusus atau Patsus. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif mengungkap, ke-7 personel yang dipatsuskan merupakan anggota Satreskrim, termasuk salah satunya seorang perwira berpangkat Ibda. Ya. Jadi kami di sini melakukan pemeriksaan awal dan sudah melakukan upaya paksa terhadap personil berupa Patsus
Kemudian langkah selanjutnya kami melimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik terhadap laporan kode etik maupun terhadap laporan pidana. Kombes Gideon juga mengakui saat anggotanya melakukan penangkapan, belum ada surat perintah penyidikan maupun surat perintah penangkapan dengan dalih tangkap tangan. Memang waktu penangkapan belum ada surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, ataupun administrasi penyidikan lainnya pada saat dilakukan upaya paksa, karena dasarnya adalah tertangkap tangan. Nah, dalam proses penangkapan, di mana kekerasan terjadi, kan itu rekan-rekan tanya, ya kan? Kami pastikan bahwa kami juga menduga kekerasan terjadi dalam proses penangkapan. Untuk kepastiannya nanti kami lakukan pendalaman dalam proses penyidikan, karena ini harus clear antara bukti subjektif dan bukti objektif. Sebelumnya pada Selasa malam, 24 Desember 2024, Budianto dan 2 rekannya ditangkap anggota Polrestabes Medan karena mengganggu ketertiban. Saat itu korban sedang minum-minum di warung tuak dengan membunyikan musik keras-keras. Dari Medan, Sumatera Utara, Teguh Angga, Metro TV.